two, three. Okay. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu konseling keluarga, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu keluarga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga itu adalah satuan terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, dalam hal ini ada 3 bentuk keluarga. Nah, yaitu yang pertama ada nuclear family, yang kedua ada extended family, yang ketiga ada blended family. Nah, yang pertama itu nuclear family. Apa sih nuclear family? Nuclear family itu sering disebut sebagai keluarga inti. Nah, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, kalau extended family disebut juga sebagai keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman ataupun bibi. Nah, yang terakhir yaitu blended family atau sering juga disebut sebagai keluarga terah atau bani. Ini dalam bahasa Jawa, yaitu sebagai keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan suami istri sebelumnya. Nah, selanjutnya ada pengertian konseling. Pengertian konseling yaitu counseling dalam kamus bahasa Inggris dikaitkan dengan kata counsel yang diartikan sebagai yang pertama itu nasihat, to obtain counsel. Yang kedua anjuran, to give counsel. Yang ketiga pembicaraan, to take counsel. Nah, dengan demikian, konseling dapat diartikan sebagai pemberi nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Jadi, konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu. Nah, di mana yang seorang konselor berusaha membantu klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya dan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, sedangkan pengertian keluarga sendiri itu adalah kelompok awal dari semua lembaga sosial yang berdasarkan kurun waktu yang tidak terbatas. Keluarga itu merupakan tempat seseorang berinteraksi pertama kali sebelum terjun ke masyarakat. Selanjutnya ada sejarah konseling keluarga. Nah, sejarah perkembangan konseling keluarga di dunia itu berasal dari daratan Eropa dan Amerika Serikat. Nah, awal permulaan abad ke-20 berasal dari Eropa, namun perkembangan yang lebih semarak itu pada tahun 60-an dan seterusnya di Amerika Serikat. Perbedaan yang mencolok ialah bahwa aliran Amerika Serikat telah berorientasi teoritis atau academic setting. Nah, misalnya dengan menganut aliran-aliran psikologi terkenal, sedangkan di Eropa berawal dari praktisi atau para dokter, terutama dokter kandungan, tanpa memikirkan aspek teoritisnya. Lalu pada tahun 1999, yakni sesudah Perang Dunia Pertama, Magnus Hirschfeld mendirikan klinik pertama untuk pemberian informasi dan nasihat tentang masalah seks di Berlin Institute for Sexual Science. Nah, pusat informasi dan advice yang sama didirikan pula di Vienna pada tahun 1922 oleh Karl Kautsky, dan kemudian pusat lain didirikan lagi di Berlin. Sejarah perkembangan konseling keluarga di dunia berasal dari daratan Eropa dan Amerika Serikat. Lalu awal tahun 1924, usaha lain segera diorganisir, yaitu di negeri-negeri Eropa Utara, terutama itu di Denmark dan Swedia. Sekitar tahun 1932, terdapat beberapa ratus pusat-pusat konseling perkawinan dan keluarga, yaitu Marriage and Family Counseling, di Jerman dan Australia. Nah, pusat-pusat ini memberikan informasi mengenai keluarga berencana, perkawinan, dan konseling keluarga. Pada saat itu, masyarakat telah menerima anggapan bahwa masalah-masalah perkawinan dan keluarga hendaklah dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang telah dilatih menangani masalah-masalah tersebut. Nah, periode ini datang dan berakhir dengan timbulnya kekuasaan Hitler di Jerman.
Nah, kita juga harus tahu nih apa itu tujuan konseling keluarga. Menurut Glick dan Kensler, konseling keluarga secara umum itu memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga. Nah, mengubah gangguan dan ketidakfleksibelan peran dan kondisi. Selanjutnya, memberikan pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota keluarga. Nah, selain itu, secara umum konseling keluarga menurut Willis yaitu membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara anggota keluarga untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah. Nah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota lainnya agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. Kalau secara khusus, Willis mengungkapkan keharmonisan keluarga bertujuan untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa atau keunggulan-keunggulan anggota lain, mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustasi atau kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga, mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendorong atau mensupport, memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut, mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lain. Kita juga harus mengetahui apa saja sih ruang lingkup konseling keluarga. Nah, ruang lingkup konseling keluarga itu ada 8. Yang pertama, dia membahas tentang dinamika kehidupan keluarga. Nah, yang kedua itu membahas tentang pola interaksi antar keluarga. Yang ketiga, membahas tentang kondisi lingkungan kehidupan keluarga. Yang keempat, membahas tentang problema yang terdapat dalam keluarga. Yang kelima, membahas tentang fungsi keluarga. Yang keenam, membahas tentang perubahan peranan keluarga. Yang ketujuh, membahas pola interaksi orang tua dengan anak. Nah, yang terakhir yaitu membahas konflik dalam keluarga. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi konseling keluarga. Nah, fungsi konseling keluarga ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada fungsi kuratif atau korektif, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Yang kedua itu ada fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik mengandung masalah ini menjadi baik. Nah, yang ketiga itu ada fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya. Nah, gunanya konseling keluarga itu agar anggota keluarga dapat membuat perencanaan dalam membenahi diri ke arah yang lebih baik dan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga dengan tujuan mencapai keluarga yang harmonis.